Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 yang beranggotakan Dimas Syafaat, Fadli Mutakin, Rian Gusna Pradita, dan William Harapan Desa Damai akan mempresentasikan simulasi industri. Yang pertama-tama kita akan mempresentasikan tentang simulasi kejadian distrik oleh saudara William Harapan. Simulasi kejadian diskrit. Pengertian. Simulasi kejadian diskrit merupakan salah satu pendekatan pemodelan sistem yang cocok digunakan untuk menganalisis proses diskrit, seperti sistem manufaktur, transportasi, antrian layanan, dan lain-lain. Dalam simulasi kejadian diskrit, perubahan status model simulasi terjadi pada waktu yang diskrit yang diakibatkan oleh kejadian. Dalam sistem diskrit, perubahan status sistem tidak kontinu, dan setiap perubahan status sistem disebut peristiwa. Model yang digunakan dalam simulasi sistem diskrit memiliki sekumpulan angka untuk mempresentasikan status sistem, yang disebut deskriptor status. Dalam simulasi kejadian diskrit, pengukuran kriteria kinerja sistem yang dapat dilakukan seperti jumlah antrian, waktu menunggu dalam antrian, waktu penyelesaian proses, jumlah produk berhasil diproses, utilitas resource, dan beberapa kriteria lain yang diperlukan. Cara mempersiapkan simulasi atau setting up the simulation adalah sebagai berikut. Simulasi waktu clock. TI adalah nilai waktu simulasi atau simulation clock pada langkah I. Untuk I sama dengan 0 sampai jumlah discrete event. Asumsikan simulasi mulai pada saat 0. T0 sama dengan 0. T1 adalah nilai simulation clock pada saat discrete event pertama dalam daftar proses. T2 adalah nilai simulation clock saat discrete event kedua dalam daftar proses. Atribut entitas. Atribut entitas adalah karakteristik suatu entitas yang dipertahankan oleh entitas tersebut sampai entitas keluar dari sistem. Contoh untuk simulasi ATM, atribut waktu kedatangan atau arrival time. Variabel status adalah jumlah entitas dalam antrian pada langkah ke I. NKI, jumlah dalam simulasi ATM. Maka ATM status I untuk menunjukkan apakah ATM sibuk atau menganggur atau idle pada langkah ke I. Akumulator statistik atau statistical accumulators. Simple average adalah waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Time average adalah jumlah rata-rata pelanggan di dalam antrian. Time average number of customer in the queue. Sample average time in queue. Menghitung jumlah pelanggan yang melewati antrian. Saat pelanggan melalui antrian, waktu menunggu dicatat. Dihitung dari saat masuk antrian sampai saat meninggalkan antrian. Nah, dihitung dari saat masuk antrian sampai saat meninggalkan antrian adalah simple average time in queue, sama dengan TI dikurangin arrival time. Untuk durasi langkah terakhir atau TI dikurangin TI-1 dan jumlah pelanggan yang memasuki antrian selama langkah terakhir atau NKI-1. Hitung time wait number of entities in the queue, sama dengan TI min TI-1 NKI-1. Kejadian atau event. Arrival event terjadi saat entitas pelanggan atau customer entity tiba di dalam antrian. Departure event. Departure event terjadi saat entitas pelanggan menyelesaikan transaksi ATM. Termination event untuk mengakhiri simulasi. Secara umum, terdapat 7 konsep dari sistem kejadian diskrit. Yang pertama adalah work atau entity. Dapat berupa jobs, material, atau customer yang memasuki sistem untuk diproses mendapatkan layanan. Kedua adalah resource. Dapat berupa mesin atau tenaga kerja yang memproses atau melayani entity. Ketiga adalah routing. Merupakan rute atau urutan yang harus dilewati entity dalam suatu proses. Yang keempat adalah buffers, yaitu tempat menunggu entity sebelum diproses oleh resource. Yang kelima, scheduling adalah pola waktu dari resource beroperasi. Yang keenam, sequencing, yaitu urutan dari entity yang akan diproses atau dilayani. Yang ketujuh adalah performance, atau yang merupakan kriteria ukuran kinerja sistem. Studi kasus simulasi kejadian diskrit. Judul artikel penelitian, simulasi kejadian diskrit pada perancangan manajemen logistik di unit layanan logistik pertanian. Studi kasus di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung. Penulis Kusnandar dan Tommy Perdana. Jurnal Sosiohumaniora, volume 16, nomor 1, halaman 10 sampai dengan 16. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan perancangan manajemen logistik di STA yang menangani beberapa komoditi segar dengan routing penanganan
pasca panen yang berbeda untuk dapat memenuhi permintaan pasar terstruktur dengan batas waktu 1 hari dari mulai panen sampai pengiriman. Perancangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan simulasi kejadian diskrit atau discrete event simulation. Model simulasi yang dikembangkan adalah untuk melihat proses penanganan dalam 1 hari produksi. Hal tersebut untuk mengantisipasi permintaan pasar terstruktur yang mensyaratkan kontinuitas pasokan setiap hari. Sesuai dengan sifatnya, model simulasi kejadian distrik cocok digunakan untuk manajemen logistik untuk level operasional. Lingkup model yang dibangun dibatasi pada sistem penanganan mulai dari hasil panen datang sampai dikirim ke pasar. Asumsi yang digunakan dalam membentuk model ini adalah 1. Semua resource atau tenaga kerja dapat mengerjakan seluruh jenis aktivitas penanganan pasca panen. 2. Semua resource atau tenaga kerja memiliki kemampuan yang sama sehingga tidak ada perbedaan waktu dalam menyelesaikan suatu trimming, sortasi, grading, pembersihan, cuci, pengemasan, penyimpanan sementara, pengiriman tidak lolos sortir, brokoli, kol, sawi, tomat, kentang, wortel, serta proses. Ketiga, seluruh komoditi datang secara bersamaan sehingga keputusan sequencing dapat dilakukan dari awal. Keempat, waktu setup stasiun kerja pada pergantian setiap komoditi sama. Aturan yang dirancang dalam model ini adalah 1. Seluruh produk harus selesai diproses dalam jangka waktu 6 jam. Asumsi selesai panen jam 10 dan harus dikirim ke pasar tujuan maksimal jam 4. Komoditi atau entity dimodelkan per satuan unit kilogram. Ketiga, urutan pengerjaan komoditi mengikuti aturan FIFO atau first in, first out. 4. Pemrosesan di suatu stasiun kerja atau location diselesaikan per jenis komoditi sehingga tidak bercampur dalam waktu yang bersamaan. Kelima, terdapat waktu setup di setiap stasiun kerja atau location pada setiap pergantian komoditi selama 5 menit. Oke, ini adalah flowchart model simulasi. Pada saat simulasi, karena sistem yang dimodelkan dibatasi pada aktivitas proses di STA dan kedatangan seluruh komoditi diasumsikan bersamaan, maka harus ditentukan komoditi mana yang pertama diproses. Untuk hal tersebut, langkah pertama adalah mengkelompokkan komoditi yang memiliki routing yang sama, yaitu kentang dan wortel, serta brokoli, kol, dan sawi. Sementara tomat memiliki routing yang berbeda sendiri. Kemudian untuk komoditi-komoditi dengan routing yang sama, ditentukan mana yang diproses terlebih dahulu. Karena waktu setup setiap pergantian komoditi dianggap sama, maka penentuan urutan proses komoditi tidak akan berpengaruh pada total waktu penyelesaian. Akan tetapi akan berpengaruh pada waktu produk menunggu atau flow time, di mana untuk komoditi segar kecepatan penanganan sangat berpengaruh terhadap kualitas. Untuk meminimasi flow time, digunakan aturan pengurutan berdasarkan waktu proses terpendek atau shortest processing time atau SPT. Dalam model ini, untuk setiap kelompok komoditi dilakukan penentuan urutan berdasarkan SPT pada stasiun kerja pertama. Dari model simulasi yang telah terbangun, kemudian dilakukan perancangan skenario untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan, yaitu pemenuhan permintaan pasar terstruktur sesuai dengan permintaan dengan tetap memperhatikan efisiensi jumlah lokasi dan resource. Perancangan skenario dapat ditentukan dengan perubahan parameter, struktur, atau keduanya. Penentuan tersebut dilakukan secara manual oleh perancangannya. Karena sesuai dengan sifatnya, model simulasi sangat berguna untuk sistem yang sangat kompleks, tetapi memiliki kelemahan dalam mencapai skenario optimal. Pada penelitian ini, perancangan skenario dilakukan hanya pada parameter, yaitu dengan mengubah kombinasi dari jumlah setiap lokasi dan resource. Pada skenario pertama, ditentukan setiap lokasi berjumlah 1 dan dikerjakan oleh satu resource, sehingga resource berjumlah 6. Kemudian setelah disimulasikan, ternyata belum dapat memenuhi permintaan pasar dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan yaitu selama 6 jam. Kemudian diidentifikasi location mana yang menjadi bottleneck atau perlu ditambah dengan menambah jumlah entity yang berhasil dikerjakan dan nilai utilization. Untuk identifikasi resource dilihat dari nilai utilization. Apabila masih rendah, maka perlu ditambah. Hal tersebut terus dilakukan sampai mendapatkan hasil yang terbaik. Skenario dan hasilnya disajikan pada tabel 3. Untuk ilustrasi simulasi model dapat dilihat pada gambar 4. Berdasarkan tabel 3, skenario 4 dengan jumlah location trimming 3, pencucian 2, pembersihan 1, sortasi grinding 5, pengemasan 5, dan resource 11. Merupakan skenario terbaik yang dapat memenuhi permintaan pasar terstruktur.
Skenario tersebut juga memiliki efisiensi cukup tinggi yang dapat dilihat dari utilization dari research yang mencapai 78%. Sesungguhnya, penentuan skenario yang dilakukan tersebut merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan masalah trade-off antara mempertahankan kualitas produk tetap segar dengan penambahan biaya akibat penambahan sumber daya yang merupakan faktor kunci keberhasilan penanganan produk segar. Simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo adalah teknik matematika yang memprediksi kemungkinan hasil dari peristiwa yang tidak pasti. Mengapa Monte Carlo? Yaitu model probabilistik yang dapat mencakup elemen ketidakpastian atau acak dalam prediksinya. Nah, kita menggunakan studi kasus dengan satu perusahaan yang memiliki data 2022. Di sini ada tabel sebanyak 12 yang mengisyaratkan jumlah bulan ya. Lalu di sini kita harus menghitung terlebih dahulu total dari frekuensi permintaan dan didapatkan jumlah 270. Lalu kita bagi per tabel 30 dibagi 270 dan akan menghasilkan nilai densitas sebesar 0,11. Begitu pula tabel selanjutnya. Nah, lalu di sini kita harus menghitung distribusi kumulatif, yaitu perhitungan mengkumulatifkan dari tabel ke-1 ke tabel selanjutnya. Misalkan tabel pertama di sini ada 0,11, kita tulis ulang, lalu kita tambahkan dengan tabel kedua yaitu 0,09 dan didapatkan 0,20. Begitu pula seterusnya sehingga menghasilkan 1. Nah, di sini ada tag number nih. Cara mencarinya sendiri 00 sampai 12. Di sini kan 11 ya. Kita buatkan saja menjadi 12. Begitu pula seterusnya 13 sampai 21 dan sampai 100 ya. Nah, di sini kita harus membangkitkan nilai random terlebih dahulu, yaitu saya menggunakannya dengan cara membangkitkannya dengan Excel. Lalu didapatkan 12 ini dari Excel, lalu kita kalikan dengan 100 dan didapatkan hasil 32, 35, 14,87 dan seterusnya. Nah, jumlah sendiri ini didapatkan dengan cara kita lihat dulu di sini 32,35 itu ada di tabel nomor berapa di tag numbernya dan didapatkan di tabel nomor 5. Maka jumlah yang akan didapatkan adalah 35 ton. Begitu pula seterusnya sampai 12 bulan dan kita mendapatkan total 605 ton di tahun 2023. Nah, di sini ada simulasi lintasan produksi. Kita menggunakan stopwatch untuk menghitung time studinya. Di sini ada total adalah 1, 2, 3, 4 mesin utama dan proses pendistribusinya adalah 1, 2, 3, 4 kali dengan total waktu 6 jam. Nah, di sini kenapa ini bisa terjadi pendistribusian sangat banyak? Karena mesin utama ini tidak sejalur atau tidak linear lah, ibaratnya coloring dekat dengan stranding, coloring dekat dengan jacketing, buffering dengan jacketing, buffering dengan stranding. Jadi saling menyilang gitu, maka harus dilakukan pendistribusian menggunakan forklift. Adapun cara lain untuk mengefisiensikan ini adalah menghilangkan sejumlah variabel pendistribusian dan mendekatkan antar mesin. Jadi misalkan coloring dengan buffering dan stranding dengan jacketing. Jadi harus linear gitu. Dan hanya memakan waktu pendistribusian hanya 1 kali, yaitu menggunakan forklift untuk disimpan ke dalam warehouse. Dan total pengerjaan satu produk ini adalah 4,5, lebih hemat 1,5 jam dibanding yang pertama gitu.
Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.